Subtema 1. Komponen ekosistem. Pembelajaran 3. Amati gambar berikut. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Coba simak bacaan berikut. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Cara menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara berskala. Alat dan bahannya seperti buku atlas, kertas gambar, penggaris, pensil, dan pewarna. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. 2. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. 3. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya.
sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya bisa berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Simaklah bacaan berikut. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Organisasi Budi Utomo mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk para pemuda. 2. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Karena Belanda tidak ingin kekuasaan mereka terganggu oleh organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 3. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Persatuan dan kesatuan bangsa mampu memperkuat kekuatan Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajah. Indonesia mampu mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut contoh poster tentang nilai persatuan dan kesatuan.
Mari kita bahas soal berikut. 1. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. 2. Komponen yang ada pada sebuah peta yaitu judul, garis tepi, garis astronomi, skala, mata angin, simbol, dan legenda. 3. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. 4. Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang membuktikan bahwa persatuan dan kesatuan mampu memperkuat kekuatan bangsa.